Sambil menunggu teman-teman yang mencoba masuk, kita mulai saja sambil berjalan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00 WIB. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, kita masuk ke sesi 3 daring pemanenan benih ikan lele yang akan disampaikan oleh Ibu Asih Samsiah SSTPI. Alhamdulillah beliau sekarang sudah berada di samping saya untuk menyampaikan materi tentang pemanenan benih ikan lele. Sedikit profil tentang pemateri, nama Ibu Asih Samsiah SSTPI. Beliau adalah Kepala Program Perikanan Agribis Perikanan Air Tawar di SMK Negeri 2 Subang. Beliau juga sebagai Ketua MGMP Perikanan se-Kabupaten Subang. Bapak Ibu tidak diberikan akses untuk berbicara, nanti pemateri yang menyampaikan sampai akhir, kalaupun ada waktu nanti bisa ditanyakan sesi jawab lewat grup ataupun nanti kita sharing di materi kalau masih banyak. Terus juga perlu disampaikan juga kepada Bapak Ibu yang sedang melaksanakan tugas untuk jangan lupa dokumentasinya, foto-foto dan juga video yang akan nanti dijadikan satu untuk laporan link YouTube-nya. Jadi yang mengerjakan gagal atau dan sebagainya jangan pantang menyerah ya, tetap kerjakan saja yang sudah gagal, apa yang sudah diperbuat. Buat saja portofolionya sampai mana Ibu melaksanakan kegiatannya. Karena semua ada poin-poin tersendiri untuk penilaian itu. Karena nanti ada poin tersendiri untuk penilaian. Mungkin itu saja yang pembuka dari saya sebagai tim pengampu pembenihan ikan lele. Dan 40 menit ke depan nanti Ibu Asih yang akan menyampaikan materi tentang pemanenan benih ikan lele ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi dipersiapkan oleh Ibu Asih. Silakan Ibu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita hari ini akan membahas tentang pemanenan benih ikan lele, di mana ikan lele ini merupakan salah satu komoditas agribisnis perikanan air tawar yang memiliki prospek yang sangat bagus ke depannya. Banyak sekali permintaan terhadap jenis ikan lele ini, memiliki segmen pasar yang sangat menjanjikan untuk dibudidayakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Kita bisa memilih jenis ikan lele ini, latar belakangnya. Yang pertama adalah jenis ikan lele ini selain memiliki prospek yang sangat bagus dan menjanjikan, juga rasa dari ikan lele tersebut memiliki rasa yang sangat lezat atau sangat enak dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Kemudian juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, sehingga masyarakat Indonesia banyak sekali yang menggemari komoditas ikan lele tersebut. Tetapi kendalanya di pemanenan seringkali kita terjadi kesalahan bagaimana pemanenan yang baik dan benar agar hasil dari hasil budidaya yang kita peroleh itu mendapatkan hasil yang memuaskan, tidak mengakibatkan kerugian bagi para pembudidayanya. Kesalahan pada saat penanganan panen itu akan berakibat rugi bagi para pembudidayanya. Biasanya langkah-langkah pemanenan yang kita lakukan kalau tidak mengikuti prosedur yang diharuskan,
nanti akan menimbulkan banyak sekali benih-benih ikan lele yang mengalami stres ataupun kematian, sehingga nanti hasil produksi yang kita peroleh menjadi menurun atau tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, di sini harapannya dengan melakukan proses pemanenan benih ikan lele ini, diharapkan semua siswa yang mengikuti KKSI ini bisa melakukan proses pemanenan benih ikan lele dengan baik dan benar, sesuai dengan prosedur yang diharuskan, sehingga kita tetap bisa menjaga kualitas benih ikan lele yang kita panen dan bisa menguntungkan bagi kita sebagai pembudidayanya. Apa itu pemanenan ikan? Pemanenan ikan merupakan proses pengumpulan hasil produksi dari kegiatan budidaya. Jadi, kegiatan proses budidaya yang kita lakukan, pada akhirnya kita kumpulkan menjadi hasil produksi yang kita peroleh. Nah, berarti di sini, di proses pemanenan ini, kita harus benar-benar hati-hati ketika kita melakukan pemanenan benih ikan tersebut. Karena yang namanya larva ataupun benih, jika tidak ditangani secara hati-hati, itu sangat rentan sekali stres atau ikan tersebut mengalami kondisi yang cepat menurun. Nah, disinilah perlunya pemanenan terhadap larva ataupun benih ikan itu harus dilakukan dengan hati-hati, supaya tujuannya itu kita tetap menjaga kondisi ikan itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, sehingga nanti ujung-ujungnya nilai jual yang kita peroleh juga tetap dengan nilai jual yang sangat tinggi. Berbeda ketika kita melakukan pemanenan yang salah, hasil yang kita peroleh kemungkinan besar banyak sekali ikan atau benih yang mengalami stres, yang mengalami kematian, sehingga target yang kita harapkan, yang tadinya kita berharap untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, tetapi jika pemanenannya yang dilakukan salah, itu bisa berakibat penurunan dari hasil kualitas benih ikan tersebut. Jika kualitas benih mengalami penurunan, misalnya stres, atau mungkin banyak yang mati, otomatis nanti hasil produksi yang kita peroleh juga akan mengalami penurunan, atau bahkan mungkin mengalami kerugian. Nah, hal itu harus kita hindari. Bagaimana kita menangani pada saat panen itu menjadi lebih hati-hati, lebih terkontrol, kemudian penggunaan alat yang tepat, sehingga tidak merusak atau tidak melukai benih dari ikan lele tersebut. Metode pemanenan yang kita ketahui, ada 2 jenis metode pemanenan. Yang pertama adalah metode pemanenan parsial atau sebagian. Nah, pemanenan parsial ini atau pemanenan sebagian ini biasanya seringkali dilakukan pada tahap pembesaran pada jenis ikan tertentu. Misalnya pada jenis ikan lele, pada jenis ikan nila, gurame, dan sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemanenan parsial atau pemanenan sebagian ini dilakukan juga pada tahap pembenihan. Hal ini ditentukan sesuai dengan permintaan dari konsumen atau permintaan dari pasar.
Jadi kalau kita misalnya melakukan budidaya ikan lele, pada saat pemanenan bisa saja kita melakukan pemanenan sebagian, bisa juga kita melakukan panen total. Nah, pada panen sebagian ini biasanya kita tujuan utamanya adalah untuk memenuhi permintaan dari pasar atau memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, kita harus bisa menyiapkan atau memenuhi permintaan dari pasar tersebut. Ukuran berapa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga kita bisa menyiapkan dan memenuhi permintaan dari konsumen tersebut. Ukurannya bisa beragam yang diminta oleh konsumen. Untuk itu, pada saat panen parsial, kita bisa melakukan grading atau sortir sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi, panen parsial ini bukan hanya dilakukan pada tahap pembesaran saja, tetapi pada tahap pembenihan juga bisa dilakukan panen parsial. Tujuannya tadi yaitu untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar atau permintaan konsumen. Selain itu juga, karena ikan lele ini bersifat kanibalisme, kemudian juga terjadi persaingan dalam memperoleh makan, sebaiknya penyortiran atau grading itu dilakukan setiap periode tertentu. Tujuannya biar kita bisa memilah atau memisahkan ukuran-ukuran benih ikan lele sesuai dengan ukurannya. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan pembenihan, tidak semua benih yang kita pelihara itu memiliki ukuran yang sama. Bisa yang cepat pertumbuhannya, ada yang lambat pertumbuhannya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita harus melakukan sortir ataupun grading setiap periode tertentu. Tujuannya agar kita bisa memilah dan memisahkan ukuran-ukuran benih lele tersebut sesuai dengan ukurannya. Misalnya dalam suatu pembenihan budidaya, dalam satu bak ataupun satu kolam, ketika kita melakukan pemanenan parsial, kita bisa lakukan sortir ataupun grading. Nanti kita bisa memilah yang ukuran 1-3 ataupun yang ukuran 5-7 ataupun yang ukuran 7-9 itu nanti kita bisa pisahkan. Jadi ketika ada permintaan pasar, kita sudah siap dengan ukuran-ukuran benih tertentu yang bisa kita penuhi untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang kedua, metode pemanenan yang kedua yaitu pemanenan total atau pemanenan seluruhnya. Pemanenan total ini dilakukan dengan cara menangkap seluruh hasil budidaya yang kita budidayakan dan kita jual semuanya secara keseluruhan. Artinya di sini panennya itu dilakukan secara serentak. Semuanya dilakukan pemanenannya tersebut ditangkap dan dijual secara keseluruhan. Proses pemanenan itu dilakukan dengan cara menyurutkan volume air kolam secara keseluruhan sampai kering. Nah, beda dengan yang tadi, kalau pemanenan parsial biasanya tidak sampai disurutkan. Biasanya hanya tidak sampai disurutkan secara keseluruhan airnya kalau parsial. Biasanya hanya disurutkan sebagian saja. Sedangkan kalau pemanenan total, penyurutan air itu seluruh volumenya sampai kering atau sampai habis. Nah, di sini tujuan dari pemanenan total itu semua hasil budidaya yang kita budidayakan
kita jual dan kita tangkap seluruhnya. Jadi tidak ada yang disisakan seperti pada pemanenan parsial tadi. Yang harus kita ingat pada prinsip dasar pemanenan, yang pertama agar ikan tersebut tidak mengalami stres, yang paling penting adalah kita mempertahankannya bagaimana agar ikan tersebut tidak sampai stres. Menjaga ikan tidak sampai stres itu bisa dari beberapa faktor. Yang pertama, cara memanen yang benar. Cara memanen yang benar itu kalau di kolam dilakukan dari hilir ke hulu. Setelah air surut, ikan yang tertampung di kolam tersebut berkumpul di kobakan atau di dekat outlet, kemudian nanti ditangkap secara hati-hati dengan menggunakan alat yang halus karena larva dan benih ini sangat sensitif sekali, sangat rentan sekali. Usahakan jangan sampai mengalami gesekan ataupun lecet pada bagian tubuhnya. Karena benih yang sudah penanganannya yang kurang tepat, benih yang terlalu banyak gesekan ataupun penangkapan yang kasar, tidak hati-hati, itu menyebabkan benih tersebut mudah stres, kemudian lemah, lemas, sehingga nanti akan menurunkan nilai jual. Nah, di sini kita harus perhatikan bagaimana caranya kita mempertahankan kondisi benih tersebut harus selalu dalam kondisi sehat dan segar. Tadi yang pertama yang harus diperhatikan bagaimana cara memanen yang benar. Cara memanen yang benar bukan dari hulu ke hilir, karena nanti itu akan mempengaruhi kualitas air dari kolam pemanenan tersebut dan menyebabkan ikan yang berada di hilir akan jadi stres karena kondisinya sudah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sedangkan cara menangkap yang benar itu sebaiknya dilakukan dari hilir ke hulu. Nah, dengan cara penangkapan seperti ini, benih ikan bisa ditangkap dengan benar dan ikan tidak stres karena kondisi kualitas air masih bisa kita pertahankan. Masih dalam kondisi air yang bersih ataupun segar. Kemudian alat panen yang digunakan juga harus diperhatikan. Jangan menggunakan alat panen yang berbahan dasar kasar. Gunakan, kalau kita menggunakan seser, gunakan seser halus. Jangan menggunakan seser yang berbahan kasar. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kelangsungan benih ikan lele tersebut. Kemudian waktu panen yang harus kita perhatikan. Waktu panen juga harus mencari waktu yang memiliki suhu yang rendah. Karena dengan kondisi suhu yang rendah, ikan tidak mudah stres. Beda kalau kita melakukan pemanenan pada waktu siang hari. Ikan akan sangat mudah sekali mengalami stres karena suhu sangat tinggi. Nah, itu harus dihindari. Waktu pemanenan kita harus mempersiapkan atau memperhitungkan. Waktu yang tepat biasanya pada waktu pagi hari ataupun sore hari pada saat kondisi suhu dalam keadaan rendah. Next. Nah, yang kedua, yang harus diperhatikan pada saat pemanenan adalah sehari sebelum dilakukan pemanenan sebaiknya ikan dipuasakan terlebih dahulu. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi ikan pada saat pengangkutan atau pada saat transportasi. Jadi tujuannya pemberokan atau dipuasakan satu hari sebelum pemanenan ini bertujuan agar ikan atau benih ikan pada saat pengangkutan
tidak terlalu banyak mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya, sehingga kondisi air di dalam wadah pengangkutan nanti tidak akan banyak mengandung amonia yang dihasilkan dari sisa metabolisme benih ikan tersebut. Nah, itu yang harus diperhatikan, bahwa sebelum melakukan pemanenan sebaiknya ikan dipuasakan terlebih dahulu. Nah, ini berpengaruh terhadap transportasi ikan. Next. Yang ketiga, prinsip dasar pemanenan yang harus diperhatikan yaitu diusahakan kolam penampungan hasil panen tersebut sebaiknya memiliki kualitas air yang sama dengan kolam sebelumnya atau kolam pemanenan. Kenapa demikian? Karena pada usia larva ataupun benih, itu daya adaptasi terhadap kualitas airnya itu sangat sensitif sekali. Nah, diusahakan ketika kita melakukan penampungan hasil panen tersebut, kolam tersebut harus memiliki minimal sama dengan kualitas air yang kita panen. Misalnya jangan sampai seperti ini. Kualitas suhu di kolam pemanenan misalnya memiliki suhu yang panas. Kemudian kita tampung di kolam penampungan yang memiliki suhu yang dingin. Nah, otomatis benih tersebut akan beradaptasi terhadap suhu yang ekstrim tersebut. Atau mungkin sebaliknya, kolam yang kita panen misalnya memiliki suhu yang dingin, tetapi kolam penampungan yang dijadikan tempat penampungan benih ikan tersebut memiliki suhu yang panas. Nah, itu juga harus kita hindari supaya benih ikan tersebut tidak beradaptasi secara ekstrim atau tidak terlalu jauh adaptasinya. Nah, usahakan kualitas air kolam penampungan dengan kualitas air hasil panen tersebut memiliki kualitas air yang sama. Bertujuan agar benih yang kita panen tidak mengalami adaptasi yang ekstrim. Jadi kualitas airnya masih mendekati. Nah, itu tujuannya agar benih tersebut tidak stres. Nah, itu ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan. Ketiga prinsip dasar tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil panen yang kita peroleh. Karena kalau ketiga prinsip dasar tersebut tidak kita perhatikan, kemungkinan besar banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan benih tersebut mengalami stres, dan hasil yang kita peroleh nanti akan menurun kualitasnya. Nah, ini waktu pemanenan. Tadi sudah dibahas bahwa waktu pemanenan harus dilakukan pada waktu pagi hari atau sore hari pada saat suhu rendah. Kita bisa memperhitungkan jika kita mau melakukan pemanenan pagi hari, berarti kita harus menyiapkan sebelumnya. Jangan sampai kita mau melakukan pemanenan tetapi kita tidak memperhitungkan kapan air tersebut bisa surut. Kalau misalnya air tersebut surut pada waktu siang hari, nah itu yang harus kita hindari. Jangan sampai waktu pemanenan itu jatuh pada saat suhu panas. Kita harus bisa memperhitungkan sebelumnya. Jika kita ingin memanen pagi hari, berarti kita harus menyiapkan sebelumnya, jauh lebih siap sebelumnya. Jangan kita melakukan pemanenan untuk pagi hari, tetapi penyurutannya dilakukan udah agak siang. Nah, nanti jatuhnya pemanenan tersebut akan selesai pada siang hari. Tetapi kalau kita memperhitungkan sebelumnya, misalnya mau pagi hari, berarti kita melakukan dari malam harinya atau mungkin dari subuh gitu ya. Jadi pada pukul 7 atau pukul 8 pada saat suhu rendah itu kita sudah siap untuk memanen benih ikan. Jangan sampai kita panennya itu pada waktu suhu sangat panas. Kita lebih baik mengambil waktu pagi hari ataupun sore hari pada saat suhu tersebut rendah.
Apa saja yang dibutuhkan untuk memanen benih ikan? Untuk memanen benih ikan, yang pertama adalah waring ataupun hapa. Ini fungsinya adalah untuk menampung benih hasil panen. Ukurannya bisa bermacam-macam. Ukuran waring atau hapa ini sesuai dengan hasil budidaya yang akan kita peroleh. Jika hasil budidaya yang kita perolehnya banyak, berarti kita harus menyiapkan ukuran waring atau hapa yang lebih besar. Tetapi misalnya kalau hasil pemanenannya hanya sedikit, kita bisa menggunakan ukuran waring atau hapa yang berukuran lebih kecil. Biar lebih efektif penggunaannya, tidak terlalu besar. Kita sesuaikan ukuran hapa untuk penampungan benih ikan tersebut, disesuaikan dengan perkiraan hasil panen yang akan kita peroleh. Di sini juga waring yang digunakan harus bermata jaring yang lebih kecil untuk ukuran benih. Kemudian yang kedua adalah seser halus. Seser halus ini fungsinya untuk menangkap benih ikan lele yang akan kita panen. Nah, di sini sebaiknya yang berbahan dasar halus juga, bukan yang berbahan dasar kasar, supaya untuk menghindari pada saat penangkapan benih ikan lele itu tidak banyak bagian tubuh ikan yang luka ataupun lecet karena bahan dasar dari alat tangkapnya itu yang kasar. Kemudian yang ketiga, ember bisa digunakan untuk mengangkut benih ikan dari kolam yang kita panen ke kolam penampungan atau ke bak penampungan. Di sini yang harus diperhatikan dalam mengangkut benih dari kolam pemanenan ke kolam penampungan, jangan terlalu padat. Ini juga harus diperhatikan. Benih yang kita masukkan ke dalam ember untuk diangkut dari kolam pemanenan ke kolam penampungan, jangan terlalu padat, supaya ikan tidak stres. Kemudian yang harus diperhatikan juga, jangan terlalu banyak goncangan. Itu juga akan berakibat stres bagi ikan. Misalnya kan kalau kita ambil pengen cepat, mengangkutnya dengan cara digoyang-goyang, nah itu cara yang salah. Jadi mengangkut benih ikan dengan menggunakan ember itu, jangan terlalu banyak goncangan yang membuat benih ikan lele tersebut stres. Kemudian juga yang harus diperhatikan, jarak dari kolam pemanenan ke kolam penampungan jangan terlalu jauh. Diusahakan kolam pemanenan dengan kolam penampungan berdekatan, supaya ikan pada saat diangkut menggunakan ember tersebut tidak terlalu lama di perjalanan. Nah, itu bisa menurunkan tingkat stres bagi benih ikan tersebut. Dan yang keempat, di sini ada bak sortir. Bak sortir di sini bermacam-macam ukurannya, sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh konsumen atau pasar. Ada yang berukuran 1-2 cm, kemudian ada yang berukuran 3-4 cm, dan sebagainya. Nah, ukuran bak sortir ini fungsinya untuk memisahkan benih ikan lele yang kita panen sesuai dengan ukurannya. Jadi dengan adanya bak sortir kita akan lebih mudah dalam menyortir ukuran ikan yang dibutuhkan. Nanti kita lihat bak sortir mana yang kita butuhkan. Kalau misalnya konsumennya meminta ukuran 3-4 cm, berarti kita menggunakan bak sortir yang berukuran 3-4. Bukan menggunakan bak sortir yang berukuran 1-2. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan. Kelengkapan alat panen di sini juga menentukan keberhasilan pemanenan ikan. Karena ketidaklengkapan alat panen yang dibutuhkan, itu akan berdampak terhadap kualitas benih panen yang kita peroleh. Contohnya, panen yang kita peroleh banyak misalnya, tetapi kita hanya menyediakan 1 waring saja. Nah,
Berarti di sini alat panen yang kita siapkan tidak memadai. Kenapa? Karena terlalu padat untuk menampung hasil benih ikan yang banyak. Jadi kita harus persiapkan sebelumnya peralatan apa saja yang kita butuhkan, berapa banyak alat yang kita butuhkan. Jangan sampai kekurangan alat ini yang akan menyebabkan menurunnya kualitas benih yang kita panen. Seser misalnya. Pada saat pemanenan seser yang digunakan misalnya hanya satu. Nah itu kan memperlambat proses pemanenan. Semakin lambat berarti kan semakin lama dalam proses pemanenan tersebut, sehingga di sini berpengaruh juga terhadap tingkat stres dari benih ikan lele tersebut. Jadi usahakan alat-alat yang dibutuhkan pada saat pemanenan kita harus persiapkan. Apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak yang kita butuhkan, jangan sampai menghambat atau ya bisa menghambat terhadap kualitas benih yang kita peroleh dari hasil pemanenan tersebut. Cara pemanenan benih ikan lele. Di sini cara pemanenan benihnya yang dilakukan adalah panen total. Seperti biasa kalau di kolam, kalau panen total itu yang pertama memasang waring untuk penampungan atau untuk menampung hasil benih ikan lele yang kita peroleh. Kemudian kita harus menutup saluran pemasukan atau inlet dan membuka saluran pembuangan atau outlet. Jangan lupa karena ukuran benih atau benih dari ikan lele tersebut ukurannya sangat kecil, supaya tidak banyak benih ikan lele yang lolos atau yang terbawa pada saat kita mengeluarkan air ke outlet, sebaiknya di bagian outlet itu dipasang saringan supaya tidak banyak benih yang terbawa keluar ke bagian outlet. Kemudian tunggu air sampai surut menuju ke penangkapan atau tempat penangkapan itu disebut dengan kobakan. Nah, di situ lebih mudah nanti kita melakukan penangkapan benih ikan lele. Kemudian lakukan penangkapan secara hati-hati dengan menggunakan scope net atau secer halus. Nah, penangkapan tersebut dilakukan mulai dari daerah kobakan tersebut yang dekat dengan outlet. Kemudian nanti jika di daerah tersebut sudah hampir habis, kita menuju ke daerah hulu, ke daerah inlet. Jadi kita bergeraknya bukan dari inlet ke outlet, tetapi bergeraknya dari outlet ke inlet. Tujuannya adalah untuk menjaga agar kualitas dari air yang kita panen tetap terjaga, tetap bersih, dan ikan dalam kondisi segar. Kemudian masukkan ikan ke dalam ember untuk diangkut ke kolam penampungan. Untuk pemanenan parsial, yang pertama yaitu menyurutkan air hanya sampai setinggi jaring yang akan kita panen. Kemudian jaringnya dibentangkan dan ditarik untuk memperkecil ruang gerak dari ikan yang akan kita tangkap. Sama, lakukan penangkapan secara hati-hati dengan scope net. Kemudian hasil dari panen yang sudah kita tampung di bak penampungan atau kolam penampungan, kemudian disortir sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Nah, jika ukurannya tidak sesuai dengan yang diminta oleh pasar, benih ikan lele tersebut bisa kita budidayakan lagi atau kita lepas lagi untuk selanjutnya dipelihara. Nah, di sini pemanenan parsial ini hanya untuk yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pasar. Bisa juga pemanenan parsial ini bertujuan untuk memilah benih ikan sesuai dengan grade-nya atau ukurannya, sehingga pada saat nanti dibutuhkan kita sudah memiliki benih ikan dengan ukuran-ukuran tertentu. Yang ketiga, tujuannya dari panen parsial ini untuk menghindari persaingan dalam mendapatkan atau memperoleh makanan, karena di dalam budidaya benih ikan lele tersebut
tidak semuanya memiliki pertumbuhan yang sama. Ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat. Nah, di sini berarti kita harus melakukan sortir atau grading pada periode waktu tertentu. Yang berikutnya yaitu transportasi ikan. Transportasi ikan biasanya yang dibutuhkan yaitu plastik untuk pengangkutan sistem tertutup, kemudian karet untuk mengikat plastik tersebut, kemudian oksigen. Alat yang dibutuhkan untuk sistem terbuka biasanya menggunakan blong atau jerigen yang di bagian tengahnya dilubangi bagian tengahnya. Nah, pengiriman transportasi ini nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ini beberapa contoh ukuran benih lele yang mungkin diminta oleh pasar. Ada yang meminta ukuran 2-3 cm, ada yang meminta ukuran benih lele 3-4 cm, ada juga yang meminta ukuran benih 3-5 dan 4-6. Nah, ini tergantung dari banyaknya permintaan. Kita bisa lakukan sortir atau grading tadi setelah melakukan pemanenan, sehingga nanti kita bisa memiliki stok benih sesuai dengan ukurannya dan bisa memenuhi permintaan dari pasar atau konsumen tersebut. Di sini ada beberapa ukuran benih ikan dan kepadatannya sesuai dengan waktu yang ditempuh. Misalnya di sini ukuran 1-2 cm untuk pengiriman yang membutuhkan waktu 6 jam dengan menggunakan sistem terbuka. Di sini diperkirakan kepadatannya 500 ekor per liter. Kemudian untuk yang memerlukan waktu 12 jam dengan sistem terbuka, itu berarti semakin lama waktunya, berarti semakin sedikit kepadatannya. Di sini kita bisa lihat pada jarak tempuh 6 jam, kita bisa memasukkan ikan dengan kepadatan 500 ekor per liter. Tetapi ketika kita melakukan pengiriman dengan waktu 12 jam, kita kurangi kepadatannya menjadi 250 ekor per liter. Kemudian berlipat lagi menjadi 24 jam, kita kurangi lagi setengahnya menjadi 125 ekor per liter. Dan seterusnya. Di sini ada ukuran 2-3, 3-5, 5-7. Nah, semakin besar ukuran ikan, semakin sedikit kepadatan yang kita masukkan setiap liternya. Karena di sini ruang gerak dari benih ikan tersebut harus tercukupi, jangan sampai terlalu padat. Karena kalau terlalu padat, nanti akan mempercepat stres bagi benih ikan tersebut. Semakin kecil ukuran benih ikan yang kita kirim, berarti semakin banyak kepadatannya, lebih banyak daripada ukuran yang besar. Ini untuk sistem pengangkutan terbuka. Kemudian berikutnya ini waktu dan kepadatan ikan untuk sistem pengangkutan tertutup. Untuk tertutup, kita menggunakan biasanya menggunakan kantong plastik, kemudian menggunakan oksigen. Nah, di sini kepadatan untuk sistem tertutup untuk ukuran 1-2 cm itu sekitar 1000 ekor per liter. Kemudian untuk yang 12 jam, kita kepadatannya sekitar 500 ekor per liter. Dan untuk 24 jam, 250 ekor per liter. Di sini juga sama, pada sistem pengangkutan tertutup, semakin besar ukuran ikan, semakin sedikit jumlah ikan atau kepadatan ikan yang kita masukkan ke dalam kantong plastik. Semakin kecil ukuran ikan, berarti semakin banyak kepadatan yang kita masukkan ke dalam kantong plastik tersebut. Ini ada beberapa contoh
alat yang digunakan untuk pengiriman sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang menggunakan jerigen, bagian tengahnya dibuka itu merupakan contoh sistem pengiriman terbuka. Biasanya sistem pengiriman terbuka ini dilakukan untuk jarak yang lebih dekat, karena risiko dari pengiriman sistem terbuka tersebut, kalau terlalu padat, itu ikan akan mudah stres. Terlalu banyak goncangan juga ikan akan mudah stres. Kemudian jarak yang terlalu jauh juga itu kurang bagus untuk pengiriman sistem terbuka. Nah, yang menggunakan kantong plastik ini salah satu contoh pengiriman sistem tertutup. Pada sistem tertutup biasanya dilakukan untuk pengiriman jarak jauh. Nah, di sini kepadatan ikan bisa agak sedikit lebih banyak karena di sini sistemnya tertutup, jadi keamanan dari benih ikan yang kita kirim itu terjamin. Artinya tidak ada kemungkinan ikan itu loncat seperti pada pengiriman terbuka, tetapi pada sistem pengiriman tertutup di sini ikan lebih aman karena tertutup. Kemudian kepadatannya bisa sedikit lebih banyak dibandingkan dengan pengiriman sistem terbuka. Tetapi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem tertutup dan terbuka di sini. Kalau sistem terbuka kita tidak menggunakan oksigen, hanya memanfaatkan udara dari luar secara langsung. Tetapi kalau pengiriman sistem tertutup, kita membutuhkan oksigen untuk mempertahankan kelangsungan benih ikan tersebut sampai ke tujuan. Jadi di sini kita perlu oksigen, dan oksigen tersebut disesuaikan dengan jarak tempuhnya. Jadi di sini kesimpulannya, penanganan pada saat panen tersebut pada skala pembenihan memegang peranan yang sangat penting, karena untuk menyiapkan tahap produksi selanjutnya ini tergantung dari bagaimana cara memanen benih ikan yang kita lakukan. Karena banyak sekali permintaan terhadap ikan lele tersebut, tetapi jika pemanenan yang kita lakukan di sini banyak salah atau prosedurnya tidak sesuai, ini mengakibatkan hasil produksi yang kita peroleh tersebut mengalami penurunan dan bahkan mungkin memiliki nilai jual yang rendah jika hasil panennya kualitasnya menurun. Nah, di sini berarti pada tahap pemanenan di sini memegang peranan yang sangat penting untuk kelanjutan tahap produksi selanjutnya. Dalam proses pembesaran tersebut, jika benih yang kita tanam merupakan benih yang sakit ataupun mungkin benih yang mengalami lecet dan sebagainya, itu tingkat kematiannya juga akan sangat tinggi. Nah, berarti di sini kita harus mempersiapkan benih lele yang berkualitas untuk proses budidaya pembesaran selanjutnya, baik itu pendederan maupun pembesaran. Di sini benih yang kita siapkan harus benar-benar berkualitas. Bagaimana cara menjaganya? Seperti yang tadi diuraikan, kita harus bisa mempertahankan kualitas benih yang baik, penanganan pada saat panen yang benar, penggunaan alat tangkap yang sesuai, kemudian menentukan waktu panen dan sebagainya. Jadi poin-poin yang sudah diuraikan tadi di depan harus diperhatikan agar hasil pemanenan dari benih ikan lele tersebut bisa kita pertahankan. Kondisi ikannya tetap sehat, kondisi benihnya tetap segar, dan diharapkan memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi keberhasilan pembudidaya pada tahap berikutnya itu bergantung pada kualitas benih yang kita panen pada saat tahap pembenihan tersebut. Jadi nanti pada saat pembesaran
kalau pembenihannya atau benih yang kita siapkan kurang berkualitas, itu akan rentan dan mudah sekali terserang penyakit. Misalnya pada saat pemanenan yang kasar ataupun tidak hati-hati, menimbulkan bagian tubuh benih ikan tersebut lecet ataupun luka, itu akan sangat rentan, mudah untuk terserang penyakit, apalagi dengan kondisi kualitas air yang tidak mendukung. Nah, ini berarti benih tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan proses produksi budidaya berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Asih Satya SSTPI yang telah memberikan materi tentang pemanenan benih ikan lele yang banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Semoga demikian. Juga bisa nanti ada gambaran buat pembimbing juga adik-adik sekalian yang sedang menjalankan tugas untuk mengerjakan ya, Camp Kreatif KSI di pembenihan ikan lele ini. Adapun nanti pada pertanyaan dan sebagainya nanti kita coba diskusikan di grup karena waktunya mungkin kira 10 menit lagi barangkali tidak cukup karena banyak sekali pertanyaan, kita sesuaikan di grup saja. Dan nanti kalau teman-teman yang susah masuk di link ini nanti saya juga akan sharekan kembali videonya YouTube ya, nanti akan sharekan juga di linknya. Juga mengingatkan kepada pembimbing untuk mengisi absensi. Kan ini penting akan ada 10 poin di situ yang harus Ibu Bapak isi dan dengan jujur ya tentunya siapa saja siswa yang terlibat, nama-nama siswa yang terlibat mengikuti ini. Karena kami harapkan nanti tidak sia-sia Ibu mengikuti program ini sehingga nanti di akhirnya outputnya nanti dapat sertifikat dan semoga saja Bapak Ibu ada yang menjadi juara di KKSI FFA khususnya di ikan lele ini. Dan juga menyampaikan kembali bahwa tugas-tugas yang sudah kami sampaikan batas waktunya sampai 30 November ya, November 2020 kita cut up sehingga nanti di bulan Desember harapannya sudah ada nama-nama juaranya. Pada dasarnya Bapak Ibu adalah juara di Camp Kreatif ini karena sudah semangat mengikuti ini dan banyak keluhan yang diakui dan sebagainya di grup tentang gagal dan sebagainya, dan bahkan saya aplaus kepada teman-teman pembimbing yang di luar jurusan perikanan ini. Di luar perikanan ini bisa masuk di KKSI ini gitu. Selanjutnya nanti di hari Rabu akan ada pemateri di sesi ketiga juga sama tentang pemasaran ikan lele yang nanti ada gambarnya bagaimana sih untuk merancang market plan yang gimana dan sebagainya gitu. Itu nanti bisa dipahami nanti Ibu Bapak di sesi ketiga di hari Rabu nanti. Demikian sesi ketiga pemateri kali ini di hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 tentang materi pemanenan benih lele. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami juga mohon maaf kepada seluruh peserta bila mana penyampaian kami tidak berkenan juga tidak jelas suaranya karena tergantung sinyal dan sebagainya yang di daerah. Kita coba maksimal mungkin untuk melayani Ibu dan Bapak sekalian. Demikian, salam hormat untuk kita semuanya, sehat selalu untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.